Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wah, ini lagi-lagi dengan saya, Bung Ropan. Jadi sebenarnya saya baru mau bikin ini review pertandingan antara Persib Kediri, kemudian ada Borneo Persija, itu besok pagi. Tapi permintaan itu banyak dari tadi. Jadi DM saya, telepon berdering terus untuk meminta, Bung, cepat untuk di review pertandingan ini karena menarik. Dengan kekalahan dua pesaing dari PSM ini membuat langkah PSM ini semakin enak nih, semakin nyaman. Jadi memang PSM juga berterima kasih dengan perjuangan Persik Kediri yang di luar dugaan ya. Persik Kediri ingin keluar dari zona merah, ingin menjauh, dan mereka bisa memenangkan bahkan dengan clean sheet 2-0 menghadapi tim yang kuat, yang syarat dengan pemain nasional. Dan ini starting 11 bagus yang dimiliki oleh Luis Mia bersama dengan Persib Bandung. Mestinya harus menang, ini harga mati bagi Persib. Sayang mereka tergelincir. Dengan mereka tergelincir ini semakin sulit untuk bisa mengejar, karena kalau mereka bisa menang dengan 3 poin kan ini enak, mereka memangkas dari 10 turun jadi 7. Lebih enak karena mereka masih menyisakan juga satu pertandingan, baru 27 match. PSM 28 match. Besok baru nanti akan bermain lagi melawan Persikabo. Makanya ini pertandingan yang sebenarnya tidak boleh mereka lewatkan, dengan jangankan kalah, imbang pun tidak boleh melawan Persik. Tapi inilah sepak bola. Semua akhirnya di luar perkiraan dan mereka tumbang, semakin mempersempit jalan bagi Persib Bandung. Bukan berarti sudah tertutup, tapi berat langkah ini ketika mereka menyisakan 7 pertandingan lagi ke depan dengan ada laga-laga yang memang krusial. Belum pertandingan tunda melawan Persija Jakarta ketika Persib harus keluar kandang. Ini juga mengharuskan mereka harus menang. Kalau imbang lebih parah lagi, lebih sulit. Jadi ya PSM agak tertolong ya dengan hasil ini, dan semakin enak. PSM hanya butuh mungkin 3 kemenangan lagi, mereka bisa mengunci. Bahkan mungkin sebelum pertandingan terakhir melawan Borneo, itu berlangsung di Parepare, di Stadion Gelora B.J. Habibie, mereka sudah bisa dinobatkan sebagai juara. Jika dalam pertandingan nantinya, selanjutnya, itu Persib Bandung katakan tergelincir ya. Ketika Persib harus ke Persebaya misalnya, mereka kalah lagi. Kemudian Persija kalah melawan Persib. Karena Persib lagi bagus sekarang, karena Persib bermain di kandang. Setelah mungkin mendapat motivasi menang lawan Persib Bandung, mereka ketemu Persija dan Persija baru dihantam oleh Borneo. Nah, pasti teman-teman semua sudah tahu hasil akhir ya, ketika Persik Kediri membuat kejutan mengalahkan Persib dengan 2-0 ya. Itu mereka dapatkan lewat Hehanusa golnya di menit 35 dan Kanafi di menit 89. Ya, ketika mereka bertarung di Stadion Pakansari. Ya. Dengan hasil ini memang membuat posisi dari Persib Bandung tetap tertahan di posisi kedua dengan 52 poin dari 27 pertandingan. Di atas kan masih ada PSM 62 poin dari 28 pertandingan. PSM akan menjauh lagi, berselisih nantinya 13 poin jika nanti menang melawan Persikabo. Ya, mereka akan semakin jauh, dan ini itu saya katakan tadi semakin sulit. Ya. Kemudian bagi Persija setelah kalah 3-1 dari tuan rumah Borneo, itu semakin berat juga. Karena sekarang kan mereka selisih dengan PSM itu 11 poin. Masih ketahan di posisi ketiga, 27 pertandingan. Kalau PSM menang, 14 poin. Ini berat. Ya kalau bisa melihat. Kalau Borneo dan Bali United kan, Borneo di 4 dan Bali United di 5 memang sudah agak berat. Dan Bali United sebagai juara bertahan sudah pasti lempar handuk ini, menyerah. Ya sulit ya untuk bisa bersaing dengan PSM. Jauh, kalaupun mereka menang di sisa laga terakhir sudah 28 kali permainan, mereka juga menang 6 pertandingan terakhir, tidak cukup dengan 65 poin. Sekarang PSM bahkan sudah 62 ya. Sedikit lagi PSM akan bisa melewati itu, dan saya katakan bagi Borneo dan Bali udah tertutup peluang untuk bisa mengejar PSM ya. Dan Borneo sudah sekaligus membuka jalan setelah Persik, Borneo membuka jalan buat PSM bisa menjadi juara. Sayang memang bagi pasukan Thomas Doll ya. Mereka berharap untuk bisa menang, tapi akhirnya kalah. Borneo bagus 2 pertandingan terakhir, setelah melawan Madura mereka oke, menang terus 2 pertandingan terakhir. Sama juga dengan Persik yang juga lagi bagus-bagusnya, Persik Kediri ini kan, ketika mereka juga akhirnya bisa mampu mengalahkan Persib. Kalau melihat dengan formasi Persib, saya kembali ke Persib sebelum ke Borneo, lihat ini Persib punya pemain bagus-bagus kan. Mereka dari Reiki Igbonevo, Kuipers, Irianto ya, Rahmat Irianto, Igbonevo, Dedi, Usnandar, ada Freds Butuan, ada Mark Klok, ada Isuke Sato, ada
Beckham Putra, Da Silva, ada Ciro. Ini kan pemain-pemain top semua. Tapi gagal untuk dua bomber mereka yang menjadi mesin gol seperti Da Silva dan Ciro itu tidak mampu bisa mencetak gol ke gawang Persik. Nah, Persik itu hanya mengandalkan mungkin 3 pemain asingnya itu Rohit Chan, ada Renan Silva di depan dan Flavio Silva. Ini 3 pemain yang bisa diandalkan. Tapi ya itu sekali lagi saya bilang dalam sepak bola semua bisa terjadi. Dan bagi Persib ya, mereka ada 7 pertandingan, mereka keluar ke Persebaya. Hati-hati tergelincir, selesai ini pertandingan. Kemudian mereka balik ke kandang melawan Dewa United. Ya, kemudian mereka juga akan bertarung melawan Bayangkara. Ini juga tidak mudah. Ya, ketemu lawan Persis memang 3 kali ada di kandang seakan-akan menguntungkan, tapi kan sekarang sudah kenyataan Persik bisa kalahkan mereka di kandang, dan walaupun ada 3 kandang ini kan agak berat. Dewa, Bayangkara dan Persis. Mereka akan keluar kandang menghadapi Persita, bermain di Persita. Ini juga pertandingan yang sulit. Kemudian mereka akan bertarung melawan Persikabo. Sebelum nanti kita akan tunggu pertandingan tunda melawan Persija Jakarta. Jadi mereka harus menang semua 7 pertandingan ini dengan, saya pikir berharap sebuah keajaiban di mana PSM itu dalam 6 laga terakhir itu kalah katakan 3 kali dan PSM menang 7 kali. Nah, ini akan membuat mereka bisa ada di atas, paling minimal poin mereka tuh 73. PSM ya. Kalau Persib 73, kalau PSM bisa menang 3 kali atau katakan kalah 3 kali kan Persib 72 masalahnya. Jadi mesti menang 1 di sini. Tetapi kan ini kan sulit hitung-hitungan seperti ini. Makanya saya katakan hanya menunggu sebuah keajaiban ya bagi Persib untuk bisa memenangkan semua, tidak boleh imbang, apalagi kalah di 7 pertandingan sisa. Berat kalau bisa dikatakan ini, sulit. Boleh dikatakan ini sudah bisa juara bagi PSM, namun tidak boleh terlalu cepat untuk bisa dikatakan ya, untuk bisa mendahului. Tapi itulah saya bilang, 99% gelar juara sudah di depan mata mereka. Sekarang Persija, setelah kalah dari Borneo mencetak 3 gol mereka, itu melalui Shiren menit 9, Terence Puhiri menit 80, dan Pato, ya, Matius Pato menit 87. Sebenarnya harapan mereka masih punya untuk bisa menang ketika Osvaldo Hai bisa mencetak gol di menit 78 dan menyamakan kedudukan, namun 2 menit kemudian Terence Puhiri bisa memanfaatkan umpan yang matang dari Vano, ya, Vano Lillipali, dan mengubah keadaan. Ini yang membuat mental pemain-pemain Persija itu down setelah gol ini. Jadi mereka bisa mendapatkan Borneo 2 gol itu di 10 menit terakhir sebelum dikunci oleh pencetak gol terbaik mereka, Pato, di menit 87. Nah, dengan tertahan di posisi 51 jadi poin mereka urutan ketiga. Saya pikir juga ini berat, sama seperti Persib, menunggu sebuah keajaiban bagi Persija untuk bisa naik terus. Mereka harus menang di 7 pertandingan sisa. Sapu bersih dengan berharap PSM kalah 3 kali ya, atau 4 kali ya kalah. Jadi ini juga susah untuk bisa melihat, karena mereka ke Persik Kediri belum tentu menang. Bisa saja imbang atau kalah. Imbang pun akan sulit, berat. Mereka akan balik ketemu dengan PSIS Semarang. Ini tidak mudah juga. Ya. Kemudian mereka akan bertarung lagi, nantinya akan berhadapan dengan Persebaya. Ini tandang juga. Mereka ke Persebaya ini sulit. Berat lawan Dewa United. Ya, lawan PSIS Sleman. Belum lagi partai tunda melawan Persib Bandung. Jadi itulah ya, kalau 7-7 mau menang ini berat. Pasti akan tergelincir salah satu di antara, kalau bisa melihat dengan tidak konsisten baik Persib atau Persija. Ini pasti akan tertahan, bisa aja ada kalah sekali lagi atau ada draw 2 kali lagi. Makanya sulit menahan bagi PSM, karena PSM itu masih ada punya pemain di kandang lagi, masih akan balik ke kandang melawan Bayangkara, mereka di kandang, dan mereka tidak pernah kalah di kandang. Terakhir lawan Borneo, mereka masih punya harapan. Sebelum mereka akan ketemu dengan Madura United dan PSIS, mereka mengamankan dulu 2 tandang mereka. Kalau mereka menang melawan Persikabo, semakin jauh. Ini sulit bisa dikatakan ya dalam pertandingan ini, karena kuncinya bagi Persib sekali lagi lawan Persik Kediri tadi. Mereka harus ambil 3 poin, harga mati buat mereka. Termasuk dengan Persija melawan Borneo. Dengan kekalahan ini kan Persija sudah selesai untuk bisa mengejar ketinggalan dari PSM ya. Memang masih ada 7 pertandingan, kelihatan masih bisa. Tapi saya pikir ini sulit untuk bisa mengkudeta PSM. Makanya PSM besok jangan kalah melawan Persikabo. Imbang aja saya pikir udah aman buat mereka. Ya.
mereka bisa menyelesaikan tidak kalah dalam 2 pertandingan away juga sudah bagus ya, bagi pasukan Bernardo Tavares ini. Itu saya bisa lihat dengan review yang bisa saya sampaikan dalam pertandingan ini ketika Persib menang dan Borneo bisa menang untuk ya artinya sudah bisa agak menutup langkah atau perjuangan bagi pasukan Luis Mia dan pasukan Thomas Doll untuk mengejar tim asuhan Bernardo Tavares. Walaupun sekali lagi masih ada 7 pertandingan buat kedua tim, tapi itu sulit, berat untuk bisa mencapai 7 kemenangan beruntun di dalam 7 pertandingan terakhir dan berharap calon juara itu akan tumbang 3-4 kali. Ini sulit melihat dengan konsisten yang bagus, semangat yang bagus dari Juku Eja. Mereka tetap akan berlari dengan kencang. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Roban. Ciao.